warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Nerasakan hadis Rasulullah yang bersifat wasiat kepada beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang bersifat empat mata. Di antaranya keduanya beliau Rasulullah berwasiat, ya Aliyu la yaqbalullahu ta'ala sholatan bila wudu'i wala sodaqotan minal haramin, yang artinya, hei Ali, Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang tanpa berwudu, dan Allah tidak akan menerima sedekahnya seseorang dari hal-hal yang haram. Ya Aliyu la yazalul mu'minin fi ziyadatin fi dinihi malam yakulil harama, malam yakul al haram, atau yang Ali tidak akan berhenti-hentinya seorang mukmin akan menambah keagamaannya selagi kemukminannya itu tidak memakan hal-hal yang haram. Wa man faraqal ulama awaman uti sapane wong iku faraqal misah sapersi wong al ulama ing gorong ulama mata mongko bakal mati opo kalbu atine si wong wa umyun lan bakal picek anto'atillahi ta'ala andoh saking ngabekti maring Gusti Allah Ta'ala. Tiga wasiat. Pertama, tidaklah sholat itu sempurna, aliasnya tidaklah sedekah itu sempurna, alias tidak diterima oleh Allah apabila sholat tak berwudu, apabila sedekah dari hal yang haram. Dan wasiat yang kedua berikutnya adalah tidak akan seorang mukmin, orang mukmin akan selalu bertambah keagamaannya selagi orang mukmin itu tidak memakan harta yang haram. Dan seseorang yang sengaja memisahkan dirinya dari para ulama, maka kematian hatinya dan kebutaan matanya dari ketaatan, akan jauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membicarakan tentang sedikit isi dari kandungan-kandungan wasiat tersebut. Menurut setan itu bagaimana, menurut para bangsa jin itu nanti bagaimana. Biasa, unduk. Kita buka, silakan Anda yang berkepentingan masuk. Masuk. Biasa Anda saya argumentasikan. Iya, biasa. Anda sadar enggak kayak gini sadar enggak? Enggak sadar. Artinya Anda tidak sadar saya jadikan kayak gini ya? Enggak sadar. Saya ingin menanyakan banyak hal sebenarnya pada kamu. Bertanya kepada yang Maha Tahu. Iya. Monggo silahkan. Bahagianya Anda. Iya. Karena orang bertanya kepada saya berarti dia mau mengikuti saya dan mau mengikuti apa yang akan saya berikan kepada Anda dan menjalankan. Oh, kayak gitu. Ya iyalah. Jadi ada, menurut Anda kalau meminta sesuatu pada Anda berarti sudah mengikuti jejak Anda. Ya iyalah. Oh ya. Tanpa diminta itu banyak kan yang mengikuti jejak Anda. Kayak gini, tidaklah ada sholat itu sempurna ataupun diterima oleh Sang Pencipta. Ya. Saya tidak akan mengucapkan Allah di sini ya. Anda juga bisa mengucap Allah Ya, sebenarnya. bisa. Tapi untuk mengucap Allah itu sangat mahal bagi Anda. Haram. Oh, haram. Haram bagi saya. Apabila tidak ada wudu yang berarti adalah mencorong
Abdau'un dau'an wudu'an itu kan dari masdar yang artinya itu mengkilap, mencorong bercahaya, mengeluarkan cahaya putih yang membuat kami tidak bisa melihat. Oh, seperti itu. Tapi Bang, kami juga mempunyai kelompok yang bisa masuk ke dalam jaringan orang-orang yang sedang wudhu. Iya, jadi ada jenis anak Anda yang dikatakan walhan. Ya tahu kamu ya. Saya belum tahu, kamu sudah tahu. Ya walhan kan kenal sama saya. Oh iya. Iya. Oh, iya. Walhan ganggu supaya wudhunya itu mamang, cemas, ragu, sah, tidak, dan tidak. Iya seperti itu. Iya seperti itu supaya nanti tidak mencorong. Maka walhan itu mengganggu dengan cara, ya intinya seperti itulah. Supaya tidak sempurna wudhunya. Kalau dari wudhunya tidak sempurna, tidak usah diganggu, sholat itu tidak diterima oleh Allah. Ya tetap diganggu saja, tetap karena tadi bilang. Ya pencipta. Ya. Kami tidak mengganggu, ya. Tapi kan sang pencipta mengetahui. Jadi ketika dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kami juga memasukkan yang satu lagi ketika dia bersih. Oh. Ya seperti itu. Oh, ada juga tatkala sujud ada yang mengganggu di waktu sholat. Dimasukkan ke dalam barisan-barisan sholat. Ya itu aja tugasnya masing-masing. Yang kayak pedus-pedus itu ya. Ya. Iya. Ya. Memang kayak pedus, kecil-kecil kayak gitu. Iya. Supaya sholatnya pada waktu sujud bagaimana? Intinya sholatnya tidak pikirannya kepada ini. Nanti saya sholat menghadap itu, saya dapat rezeki banyak. Itu pikiran-pikiran seperti itu kita mau masuk di situ. Ada kelompoknya masing-masing. Betul. Contoh di rumah ada yang namanya setan dasim. Iya, di depan pintu apa di terowongan atas dasim. Ya kami tidak bisa ke depan pintu. Di sini ada yang jaga. Iya. Jadi, itu kami di dalam. Di dalam. Jadi di rumah ini ada dasim. Setiap rumah itu di pengelari itu ada dasim, dan di setiap pintu masuk keluar masuknya manusia itu ada malaikat. Di sana ada malaikat, di sana ada malaikat, di dalam ada malaikat, dan di dalam ada malaikat. Makanya disunahkan ataupun menjawab salam itu wajib. Salam adalah sunnah. Kita untuk salam, assalamualaikum, malaikat menjawab. Makanya cara kita mendengarkan ilmu pengetahuan di samping pintu itu sudah beda penangkapan pemahamannya. Karena di sana ada setan, dan di luar juga ada setan kan ya. Dasimnya, buyanya. Kok buya? Apa ada di kalangan setan ada kiai setan kayak gitu? Pimpinan lah, bukan kiai. Nggak mau disebut kiai setan ya. Ya tadi bilang buya. Saya nggak bilang buya, pimpinan. Memimpin kelompok ini. Kelompok ini aja pemimpinnya. Kelompok ini pemimpinnya seperti itu. Jadi Rasulullah itu Rasulullah sangat melihat hal-hal yang gaib, sehingga tidaklah diterima sholatnya orang yang tidak berwudu sempurna. Terus yang kedua, tidaklah sedekah itu diterima dari hal-hal yang haram. Halal bagi Anda. Halal. Kalau dari yang tidak diterima oleh dari yang haram, diterima oleh siapa? Sedekah yang dari hal yang tidak baik dari saya itu diterima oleh siapa? Oleh kamu. Cara menerimanya ya itu kan beli barang saya, ya kembali kepada saya. Oh, jadi kamu punya uang juga, pengin uang juga. Kan saya sedekah uang. Kayak gini, saya punya nafsunya. Oh, nafsunya yang dialihkan. Tak kira saya punya uang mencuri ataupun dari hal yang haram, saya sedekahkan, uangnya diambil kamu. Ya tidak lah, kau buat. Oh, itu kan buat kamu. Nafsu.
nafsu pribadi. Biar saya dikatakan dermawan. Ya udah pasti. Sudah pasti biar dikatakan wah orang baik, martabat hebat, orang baik. Awas ada orang baik lewat. Iya. Monggo. Saya di belakang. Seperti itu. Seperti itu. Boleh Jin kamu masuk. Teman. Ya tahu yang masuk memang teman, bukan dari golongan-golongan yang saya. Iya, teman. Temannya. Kalau saudara semua. Kalau ini teman. Kalau sejenis setan, saudara. Kalau dari jin, teman. Karena teman ada yang memusuhi. Bisa kayak gini, Anda mengaku sesama setan, saudara, sama jin, teman, sama manusia, saudara apa teman? Manusia. Iya. Manusia yang bagaimana dulu? Manusia yang seperti saya teman. Teman. Sifatnya seperti saya teman. Tidak. Tapi kalau manusia yang tunduk kepada Sang Pencipta itu ya musuh. Musuh itu musuh. Tapi kan kami juga punya teman-teman seperti kamu. Jadi punya teman-teman seperti saya. Banyak loh. Kayak gini. Iya, contoh tadi kan tidaklah sholat diterima oleh Allah, tidaklah sedekah diterima oleh Allah. Pengertian diterima oleh kamu itu kan nafsu. Kalau diterima oleh Allah, kamu tahu enggak? Enggak tahu. Enggak tahu. Kok marah? Enggak tahu. Sebenarnya Anda tahu loh. Enggak tahu. Tahu. Yang bagaimana? Nanti saya ikutin. Oh? Iya, kan katanya kalau lewat saran kamu diikutin kamu bahagia. Iya. Kalau diterima oleh kamu adalah mengalirnya. Biar saya dikatakan dermawan. Ada orang dermawan lewat. Orang yang itu mengundang saya lewat, ayo rebung banyak. Lalu kalau diterima oleh Allah itu bagaimana? Ya menurut kamu, pandangan kamu. Sholat yang diterima oleh Allah, sedekah yang diterima oleh Allah, menurut kamu itu yang bagaimana? Bukan, tapi tunduk kepada Sang Pencipta, bukan sholat, itu tunduk. Itu orang yang sininya, ininya, itu kami tidak bisa mengganggu. Berat. Berat saya mengucap itu berat. Ya dah, saya tidak akan memaksakan karena kamu itu tidaklah diperbolehkan untuk mengucapkan yang seperti itu. Iya. Maka Anda pensiun dari pekerjaan itu tidak boleh. Anda tidak boleh pensiun dari pekerjaan Anda. Ya tidak boleh. Pensiun itu tidak ada. Tidak ada. Iya. Kami kekal abadi. Ya boleh. Kenapa jin ini dari tadi kok agak tidak sependapat dengan Anda? Kenapa? Ya kan beda saya sama dia. Kebedaan ya dari awal memang kelihatannya udah beda semua. Ada bedaan, maka beda pendapat yang bagaimana? Yang diterima oleh setan, yang diterima oleh Allah. Yang diterima oleh setan kan memang dari hawa nafsu. Oh, dari hawa nafsu ya. Iya. Jadi kayak gini, kalau wudhunya pas, kamil, tam, itu kelihatan mencorong sehingga setan tidak bisa menembus dan tidak bisa melihat. Nah, golongan jin juga wudhu bisa, karena bisa wudhu juga sehingga bisa. Terus di sini wudhu, jangan salahkan Allah kalau tidak berwudhu lalu kecelakaan. Contoh, karena tidak berwudhu, tidak melanggengkan wudhu ataupun wudhu yang tidak sempurna, bisa tidak kena santet, kena sihir? Oh, bisa. Bisa saudara. Yang kena santet itu kenapa? Jangan salahkan. Sayyidina Musa terkena musibah, menempuhkan kepada Allah. Jawaban Allah apa? Jangan salahkan saya karena kamu tidak wudhu. Ya seperti itu. Wudhu yang sempurna adalah wudhu yang tidak diganggu oleh walhan. Tentunya pakai ilmu tata cara rukun absahnya berwudhu seperti itu kan ya. Iya, jadi jawabannya satu.
jagalah wudhu, insya Allah sihir santet itu tidak tembus, karena setan tidak bisa melihat cahaya wudhu itu sendiri, terliputi oleh cahaya putih wudhu itu. Lah setan itu mengantarkan ilmu sihir. Bagaimana nyampe kalau badan penuh dengan cahaya putih dari air wudhu yang nur terjadinya, nur tersebut muncullah kayak gini. Ada sesuatu yang indah, manusia itu bisa mengeluarkan makhluk baru. Kalau wudhunya baik, maka akan keluar cahaya, dan cahaya itu jadi malaikat. Terus kalau wudhunya tidak baik, itu mengeluarkan cahaya apa? Cahayanya apa? Kelam apa merah? Merah apa kelam? Merah duluan. Nah, lama-lama akan jadi kelam. Akan gelap jadi setan. Oh, jadi manusia itu bisa membuat apa terjadi dari unsur manusia jadi makhluk baru. Oh, jadi setan twing gitu ya. Terus selanjutnya ini semuanya menarik lah. Semuanya menarik. Memfarokal ulama amata qalbu. Seseorang yang memang memisahkan dirinya dari para ulama, maka kematian hatinya nomor 1. 40 hari tidak bertemu dengan ulama, maka mati hatinya, dan butalah mata hatinya dari ketaatan pada Allah. Ulama yang bagaimana Anda ketahui? Tidak akan ngomong saya. Tidak akan ngomong. Adalah tirai yang kami akan tutup. Tirai yang kamu tutupi. Ya. Kayak gini. Dekat bukan berarti dekat. Ada kata-kata manusia ya, jauh dekat di hati, dekat jauh di hati. Itu kan sekarang Anda propagandanya kan, nggak usah ditutup-tutupin lah. Saya udah tahu kamu yang bikin. Dekat jauh di mata, dekat jauh di hati, jauh dekat di hati. Itu untuk memisalkan antara macam nggak mau nyebut itu pemimpin dan anak buahnya. Bu, ya, kalau sebut itu saya tidak kuat. Nggak usah nyebut kiai ataupun ulama. Pemimpin boleh, pemimpin agama. Ya, pemimpin agama itulah. Iya. Anak buahnya. Iya. Dengan seperti itu kan, saya sudah dekat gigi, tidak perlu. Seperti itu kan, itu juga. Jadi di akhir zaman seseorang akan menjauh dari ulama. Quran tinggal tulisannya, ya kan? Masjid seperti tidak, tidak terjaga dan tidak terisi oleh. Buat masjid sebanyak-banyak, tapi tidak ada yang isi kami. Membuat masjid sebanyak-banyak, tapi yang mengisi kamu. Oh, bagus. Kamu dibikinkan masjid. Kamu terima kasih pada kita karena dibikinkan masjid. Kamu mau ikut saya. Saya jelaskan. Saya ikut kamu. Kamu bisa. Saya mau ikut kamu. Iya kan, tadi kan awalnya kan seperti itu. Jadi saya kan ngomong karena awal dari pembicaraan tadi. Iya, saya ikuti. Iya, gampang. Makanya kamu berlomba-lomba lah membuat sesuatu bangunan apapun. Perbanyaklah. Tetapi hati-hati manusia saya. Anda kurang jelas. Kurang jelas bagaimana? Pemimpin agama terus sama anak buahnya. Ini dekat, orangnya dekat, tapi jauh di hati. Jauh dari badannya, tapi dekat di hati. Dekat dengan ulama, tapi pemimpin dan anak buahnya ini saling itu. Anda selalu menutupi. Ya dah, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya. Jadi katakan ulama itu harus menguasai 12 ilmu. Sakit nih konsepnya ngomong seperti itu. Sakit. Ya dah. Kayak gini aja. Yang dikatakan di sini al-hadis itu ulama yang menguasai 12 ilmu. Tidak cuma ilmu. Satu fan
fan ilmu satu, sehingga satu fan ilmu terkadang menyepelekan ilmu fan yang lain. Jadi Anda juga suka kalau cuma suka satu fan ilmu. Itu yang saya sukai. Tapi kalau pemimpin itu banyak sekali, dia pelajari ini, saya tidak suka pemimpin seperti itu. Tapi kalau pemimpin yang hanya satu ini saja, makanan saja ini, iya. Saya masuk di dalamnya, kamu sudah sesuai dengan harapan. Silahkan makan bersama saya, kayak gitu. Kamu sudah menguasai dunia, kamu akan menjadi pemimpin dunia, kamu akan menjadi pemimpin segala-galanya. Di akhirat juga. Iya. Jadi ya, kategori ulama itu 12 ilmu harus dikuasai secara mahir. Jadi jangan mengatakan ulama kalau hanya satu fan ilmu itu dia kuasai lalu mencari berebut umat seperti itu ya. Maka tidak akan ditakuti oleh setan sama sekali karena satu fan ilmu dikuasai itu sudah merasa saya tidak akan membahas tentang ulamanya ya, tentang kematian hatinya. Tentang kematian hatinya. Mati itu Allah yang menghendaki kematian, bukan oleh kamu kan? Tapi kamu sendiri yang bagaimana menjauhkan orang-orang ini dari para orang-orang yang tadi saya sebutkan. Namanya saja Anda sudah ketakutan karena nyebut ulama. Pintu langit itu terbuka. Ya. Terutama yaitu, iya, sehingga sakit. Karena warasatul anbiya itu jelas. Ya, kematian hatinya dan kebutaan hatinya itu, aduh, sakit banget. Dah, saya tidak nyinggung itulah. Ndak. Kamu Jin, bagaimana pendapat? Kayak gini aja supaya kamu tidak sakit. Saya bebas ngomong, tapi tatkala saya ngomong sesuatu yang menyebabkan kamu sakit, saya tutup. Allah Rabbi ya Rasulullah. Nah, kan enak, enjoy. Sebut saja saya lagi sama kamu, saya bisa ngobrol dengan kamu karena dengan nafsu saya. Syasib. Mau ngomong ulama karena dengan nafsu, Anda tidak akan takut. Itu yang saya mau. Iya dah, saya tidak perlu pakai hati, saya pakai hawa. Hawa nafsu dan pikiran. Iya boleh, hawa nafsu dan pikiran. Ya. Kalau sudah kayak gini, matilah ya. Ya matilah. Mati. Teman saya. Ya teman kamu, tidak apa-apa. Ya, teman jadi, saya. Segini adalah sihir, segini adalah maunah. Ya, saya pakai segini aja. Iya. Segini, ini nafsu-nafsu, hawa-hawa, saya terus ke otak. Ini dia lagi konten kok, biar kontennya itu dilihat banyak, subscribernya banyak, kan aku dapat fulus. Oh nanti buat foya-foya. Iya. Minum. Nafsu saja, enak kalau ngobrol karo jin setan ini. Iya. Tambah bojo maning. Gak boleh. Orang oleh. Lu kok gak boleh. Tapi gak, yang bukan istri. Yang di tepi jalan, yang itu boleh. Gak boleh. Gak boleh nambah istri lagi. Gak boleh. Aduh, ora oleh karo setan nambah istri lagi. Itu bukan anjuran. Tapi buat kami. Jangan seperti itu. Itu yang dipikir jalan. Tak ngopi dulu. Oh. Sudah biasa ketemu, kenapa ndak pernah nyapa? Karena manusia sudah ketemu biasanya, Kang Dikang, Armang Dikang. Ini tidak pernah saling menyapa. Tidak. Oh. Kecuali dia sudah di bagian saya. Dia sebentar lagi jadi bagian saya. Udah, kamu keluar, saya ambil yang dari bagian sama bagiannya. Ya, udah keluar. Kamu nonton ya? Ya, biar jadi pelajaran. Ya, kowe ini. Dan satu kelompok saudara apa teman? Kalau yang kayak gini. Jin yang kayak gini ini saudara apa teman? Teman. Enggak mau teman lah. Ini yang mau datang. Iya teman. Merah kayak gini kok. Ya itu kan sudah
masuk. Saya sudah masuk ke itu. Oh. Jadi teman. Kalau saudari seperti saya misalnya saudara. Oh, Ya. sesama setan saudara. Saudara, ini teman. Kalau ini teman. Dia Teman boleh. mendekati saudara. Oh, teman mendekati. Ya boleh kamu yang masuk. Di dalam dunia kayak gini saling menyapa apa tidak? Kalau dunia manusia saling menyapa, saling berucap salam, ya, khusus salamnya, Shalom. Nggak mau. Enggak. Teman tapi belum menjadi saudara. Oh, jadi enggak saling menyapa ya? Tidak. Nah, tapi kalau bersentuhan, Kita nggak bersentuhan karena kita menggoda dia. Oh, betul, Dia betul, dengan betul. kamu kan disuruh tuh. Iya betul. Enggak bersentuhan, tapi alamnya itu beda, tapi tidak bersentuhan. Iya, kami hanya membisikkan agar dia ikut saya, bukan ikut kamu. Enggak, saya nggak ikut dia. Saya ikut yang lebih tua lagi. Oh, ngikut yang lebih tua lagi ada. Kamu yang tua lagi ya? Bangsa kayak ini. Enggak, yang bangsa kamu. Oh, Itu enggong-enggong kan? ya. Iya, yang enggong-enggong saja. Udah tua. Ya. So, nah, ini dapat pelajaran bagus ya. Jadi wudhu itu bisa tidak dilihat oleh setan. Apalagi sihir sanad itu kan yang mengantarkan setan. Wudhu yang sempurna itu jelas pakai rukun syarat yang sempurna, cara gerakan. Oh, ini langsung tunduk, tidak. Kalau manusia itu kan saling berbagi barokah. Adakah kamu itu berbagi sesuatu pada anak buah? Yang artinya kamu sehat ya, enggak. Ya seperti itu. Kamu sehat, kuat supaya mengganggu setiap